Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Ibu Dayurika Perdana MPD, selaku dosen pengampu kuliah pendidikan kewirausahaan, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Angelia Agustin dengan NPM 21130531162. Saya sendiri Diva Zakira Seliha 21130532251, Messi Arshita 21130533300, dan Sylvia Marca Atika Apriliana 21130530095. Kami akan mempresentasikan konsep kewirausahaan dan karakteristik kewirausahawan materi yang pertama. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Messi Arsita. Kepada Messi Arsita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Diva atas kesempatannya. Untuk materi yang pertama yaitu ada konsep kewirausahaan. Kewirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya. Ia bebas merancang, menentukan, mengelola, mengendalikan semua usahanya. Sedangkan wirausaha adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru dan sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya ada next. Konsep dasar dalam kewirausahaan yang wajib ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Kelincahan ini berkaitan dengan antara kecepatan dan kemampuan belajar terhadap hal yang baru. Pandemi yang datang secara tiba-tiba seolah-olah mempercepat kebiasaan hidup kita. Dari sisi wirausaha, seseorang dituntut untuk lincah merespon kondisi ini, baik secara strategi, hasil, dan pasar. Yang kedua yaitu daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar pada masa pandemi ini. Imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan terdampak oleh pandemi. Daya tahan sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Jika produk yang dihasilkan masih dibutuhkan banyak konsumen di masa pandemi ini, dengan sendirinya pemasukan perusahaan akan mengalir terus. Hanya mereka yang memiliki daya tahan tinggi bisa lolos dari ujian. 3. Kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat maju untuk menjawab tantangan pasar dan secepat apa seorang wirausahawan mampu melaju melebihi pesaingnya. 4. Kelenturan. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, dimanapun tempatnya, mampu memaksimalkan potensi ruang yang ada untuk melakukan proses usaha, tanpa harus mengeluh dengan kondisi tempat yang ada. Yang terakhir ada kekuatan. Kekuatan atau strength yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Angel. Baik, terima kasih Saudari Messi.
di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan dan manfaat kewirausahaan. Nah, tujuan dan manfaat kewirausahaan ini ada 6. Yang pertama yaitu untuk memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Nah, ini maksudnya ketika kita mempunyai sebuah usaha sendiri, itu akan memberikan kebebasan dan peluang bagi kita seorang wirausahawan untuk mencapai tujuan hidup kita sendiri. Misalnya, kalau kita pengen beli mobil, kita bisa beli. Kita pengen beli rumah, kita bisa beli. Gitu. Yang kedua, yaitu untuk memberi peluang untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan ini maksudnya kita sebagai seorang wirausahawan, misalnya nih kita usaha dagang seblak. Nah, tiba-tiba di sebelah kanan kita itu ada pesaing seblak juga. Nah, mau nggak mau, kita pasti harus melakukan perubahan. Gimana caranya nih, usaha sebelah kita tetap laku, tetap banyak pembeli, tetap punya keuntungan gitu. Jadi kita melakukan perubahan, entah dari toppingnya kita tambah, menunya kita rubah, atau tempatnya kita buat ada indoor, ada outdoor gitu. Terus yang ketiga yaitu memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Nah, maksudnya ini, misalnya nih, kalau kita kerja di sebuah PT, jadi kasir, nah otomatis kita akan stuck terus di kasir, kita nggak bisa ngembangin potensi diri kita. Beda lagi kalau kita jadi seorang wirausahawan, otomatis apa yang ada dalam diri kita itu akan terus berkembang. Misalnya, kayak tadi kita dagang seblak, cuma punya satu tempat di daerah Balan misalnya, Bandar Lampung. Terus tiba-tiba laku, terus kita buka lagi cabang di Metro. Nah, itu kan kita sudah mengembangkan potensi diri dalam diri kita. Yang keempat, yaitu memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Nah, biasanya seorang wirausahawan itu akan terpacu kalau kita punya keuntungan gitu. Kita, wah untungnya lumayan nih, jadi kita bisa motivasinya lebih kuat lagi buat usaha kita lebih maju gitu. Yang kelima yaitu memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan dapat pengakuan atas usahanya. Nah ini yang udah saya sebutin tadi, kayak kita punya usaha seblak. Nah itu kita mau nggak mau kita pasti akan promosi kan. Promosi bisa dari teman, dari saudara, dari tetangga sekitar gitu. Itu akan buat kita berperan aktif dalam masyarakat dan dapat pengakuan atas usaha kita. Kalau kita nih punya usaha nih gitu. Terus yang keenam yaitu memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Nah, biasanya ada wirausahawan itu yang iseng-iseng gitu atau cuma coba-coba. Misalnya dia suka kucing. Kucing dia banyak dan kucingnya tuh tipe kucing yang lumayan mahal gitu. Terus dia coba kawinin kucing satu sama kucing yang lain, jenis lain gitu. Nah, anaknya itu dia coba deh posting, taunya laku. Nah, itu bisa jadi apa namanya? Usaha dia gitu, yang dia sukai dan menumbuhkan rasa senang dalam menjalankan usahanya gitu. Mungkin itu saja penjelasan saya dari tujuan dan manfaat kewirausahaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sylvia. Kepada Sylvia, disilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Angelia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai karakteristik wirausaha. Jadi, yang pertama yaitu ada berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan. Jadi di sini seorang wirausaha itu berhasil dalam usaha bukan karena mereka beruntung, melainkan karena mereka mau atau berani menjalani dan menangani usaha mereka dengan penuh perhitungan. Dan juga tentunya secara berhati-hati. Mereka juga menyadari bahwa setiap usaha itu tidak selalu berhasil atau dapat mengalami kegagalan. Namun, mereka tetap berani memulai dan mengambil resiko akan hal tersebut, karena bagi mereka kesuksesan itu tidak akan pernah tercipta apabila usaha tidak pernah dimulai. Kemudian yang kedua yaitu memiliki komitmen dan juga berkemauan yang keras.
Seorang wirausaha tentunya harus memiliki sebuah komitmen dan juga berkemauan yang keras. Karena komitmen dan juga kemauan yang keras itu merupakan kunci dari seorang wirausaha. Yang ketiga yaitu memiliki kejujuran dan dapat dipercaya. Untuk seseorang mendapatkan kepercayaan dari orang lain dalam berusaha, maka ia harus memiliki sikap yang jujur dan juga bertanggung jawab. Karena banyak orang yang mengalami kegagalan dalam menjalin hubungan bisnis karena tidak memiliki sifat yang jujur. Nah, yang keempat yaitu kreatif dan inovatif. Jadi setiap seorang wirausaha itu harus memiliki sikap yang kreatif dan inovatif agar memunculkan produk-produk baru yang nantinya akan menarik minat pembeli. Yang kelima yaitu percaya diri. Seorang wirausaha harus memiliki rasa percaya diri karena dengan begitu mereka mampu menghadapi permasalahan yang nantinya muncul di masa depan. Meskipun seorang wirausaha seringkali dihadapkan pada sejumlah kendala yang sangat sulit, tapi keyakinan akan kemampuan yang ada pada diri mereka tidak akan pernah pudar, dan itulah yang sering mendorongnya untuk melakukan upaya yang kreatif. Yang keenam yaitu tidak bergantung kepada pihak lain. Seorang wirausaha tidak akan menunggu uluran tangan dari orang lain, melainkan mereka akan memulainya sendiri, seperti yang dikatakan Sumanto pada tahun 1982, seorang wirausaha tidak suka bergantung kepada pihak lain di alam sekitarnya. Yang ketujuh yaitu memiliki kemampuan bekerja sama dalam satu tim. Hasrat untuk independen tidak berarti mengesampingkan hasrat seorang wirausaha untuk membangun sebuah team building yang solid. Keberhasilan seorang wirausaha dapat melibatkan diri dan membentuk tim yang tangguh, tidak terlepas dari kesediaannya untuk mengerti kelemahan orang lain dan berusaha mengarahkan kelompoknya kepada pencapaian tujuan kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Yang delapan yaitu berwawasan jauh ke depan. Keberhasilan seorang wirausaha sangat bergantung pada kemampuan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan dan mengembangkan poin-poin strategis yang akan ditempuh oleh perusahaan sesuai dengan antisipasi situasi masa depan. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Dilihat dari sifat pekerja seorang wirausahawan adalah manajer sekaligus pemimpin. Mereka harus bisa mencari peluang, memulai proyek, mengumpulkan dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan termasuk sumber daya orang, menetapkan tujuan, membimbing dan mengarahkan mereka atau kelompoknya untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari kewirausahaan ini adalah kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu akan kreatif dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan juga kegiatan usahanya. Seorang yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Kewirausahaan juga merupakan kemampuan untuk melihat peluang-peluang yang ada di sekitar, mengelola sumber daya yang ada dengan menciptakan barang yang baru kemudian diperjualbelikan guna meraih laba. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 tentang materi kewirausahaan ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf atas segala salah dan kata. Akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.